Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 220, Kisah Seorang CO Muda yang Berpura-Pura Culun. Bastian mengadakan pertemuan setiap tahun. Selain meningkatkan pengaruhnya di Tangerang, itu juga dapat mengkonsolidasikan hubungan pribadinya. Dua raksasa pusat perbelanjaan Tangerang, keluarga Bastian dan keluarga Carlos, meskipun mereka telah berkembang sangat harmonis di permukaan, mereka diam-diam bersaing sepanjang tahun. Semua orang ingin mengambil posisi pemimpin, kekuatan sendiri. Pasti ada pembangunan geng. Komunitas bisnis di Tangerang juga telah membentuk dua kekuatan yang berbeda karena dua orang ini, dan pertemuan itu untuk mengkonsolidasikan hubungan ini. Tentu saja selain orang-orang dari dunia bisnis, ada juga tokoh-tokoh resmi yang dapat berpartisipasi dalam pertemuan ini. Trik dalam hal ini tidak dapat dikritisi, jika tidak, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan kehilangan topi kasa hitam di kepala mereka. Di pagi hari berikutnya, Ariel dan Rangga sarapan sebelum berkendara ke hotel tempat pesta itu. Ketika dia berjalan ke mobil, Ariel tidak bisa berhenti tersenyum. "Adik laki-laki, aku membuatmu menderita lagi," Ariel berkata tanpa daya, melihat ke pintu mobil pengemudi yang cekung. "Brengsek, siapa yang melakukan ini? Ini Lamborghini. Jika kamu mengatakan itu dihancurkan, kamu akan menghancurkannya. Saudaraku, kita harus menyelidiki secara menyeluruh. Kita harus menemukan pelakunya," kata Rangga kaget. "Aku khawatir dunia tidak akan kacau. Kenapa kamu tidak memanggil taksi saja?" Ariel menatap Rangga dan berkata, "Memiliki pengalaman ini terakhir kali." Ariel memahami mentalitas balas dendam seorang wanita, jadi dia tidak perlu memikirkannya dan tahu siapa yang melakukannya. Jika ingin menyalahkannya, itu hanya bisa menyalahkannya karena memarkir mobil di pinggir jalan dan menjadi terlalu malas untuk bergerak jika memarkir mobil di tempat parkir hotel. Tidak akan ada hal seperti itu. Setelah Rangga menghentikan taksi, pergi ke Hotel Lufeng, melihat nama hotel, ini seharusnya menjadi urusan Bastian. Tetapi untuk bos besar seperti dia, tidak jarang memiliki hotel sendiri. "Adik kecil, apakah kamu menginap di hotel hari ini?" Setelah masuk ke mobil, sopir taksi itu berkata dengan antusias. "Apa itu jongkok?" Rangga bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bastian akan mengadakan pesta hari ini setiap tahun untuk mengundang bos besar di kota. Bukankah kamu tinggal di sini hanya untuk menjaga bos besar itu dan mencari peluang untuk bekerja sama?" kata pengemudi itu sambil tersenyum. "Saudaraku, kamu meremehkan orang, kita akan pergi ke pesta," kata Rangga dengan bangga. Berpartisipasi dalam pesta Bastian. Sopir memandang mereka berdua dari kaca spion, tertawa, dan berkata, "Adik laki-laki, kamu benar-benar membual. Aku belum pernah melihat orang yang membutuhkan taksi untuk menghadiri pesta Bastian. Kamu pergi ke pintu masuk Hotel Bastian dan lihat, tidak ada mobil mewah di bawah 1 juta. Saudaraku, saya tidak bercanda dengan Anda, kami ada undangan yang dikirim langsung oleh Bastian sendiri," kata Rangga yakin. Pengemudi memberi Rangga acungan jempol. Dia berkata, "Saya telah melihat kamu membual. Tetapi saya belum pernah melihat Anda membual tentang itu." Saya yakin. Setelah tiba di Hotel Bastian, Ariel menemukan bahwa memang ada banyak orang yang berjongkok di dekatnya, mungkin menunggu bos sasarannya. Dari aspek ini, dapat dilihat bahwa pesta Bastian memiliki banyak pengaruh, dan Ariel turun dari bus setelah itu. Pengemudi tidak langsung pergi, dia ingin melihat sapi Rangga meledak dan melihat keduanya ditendang keluar. Tapi dia tidak melihat apa yang ingin dia lihat, dan itu adalah seseorang yang membawa Ariel dan Rangga ke hotel. "Sial, kamu tidak menyombongkan diri." Pengemudi itu menghela nafas dengan ekspresi terkejut. "Orang hebat macam apa ini? Rendah hati, terlalu rendah hati."
Setelah memasuki hotel, Ariel dan Rangga langsung menuju ke hotel, lantai atas aula perjamuan. Di aula perjamuan hotel, orang yang mengirim undangan kemarin mengantarnya ke pintu lift dan berkata, "Tuan Ariel Wibowo, jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat mencari saya lagi." Sebelum Ariel dapat berbicara, Rangga berkata, "Nama saya Rangga, Tuan." Pria itu tertegun sejenak, lalu berseru dengan malu, "Tuan Rangga." Rangga merasa puas. Berkata, "Kamu pergi bekerja dulu, aku akan mencarimu nanti." Pembohong adalah pembohong, dan ada cara tertentu untuk berpura-pura. Ariel berkata tanpa daya kepada Rangga. Rangga mengangkat dadanya dan tampak seperti anjing, dan berkata, "Kakak, ada satu hal penting tentang orang-orang yang mengambang di sungai dan danau." "Apa?" Ariel bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bahkan jika Anda tidak memiliki setengah tael perak di saku Anda harus berpura-pura menjadi multijutawan. Jika tidak, Anda akan dengan mudah dipandang rendah." Rangga berkata, "Bahkan jika memberimu ribuan dolar, kamu tidak terlihat seperti orang kaya. Apakah itu berguna?" kata Ariel dengan jijik. Rangga langsung putus asa, menundukkan kepalanya, dan berkata, "Saudaraku, terima kasih telah meluangkan waktu untuk memukul saya dalam jadwal sibuk Anda." Ariel terkejut, dia baru kenal dengan Rangga selama sehari, dan untuk benar-benar mengatakan hal seperti itu benar-benar orang kulit hitam yang dekat dengan tinta. Bagi Ariel, tempat itu dipenuhi dengan wajah-wajah yang tidak dikenal, tetapi sudah pasti bahwa status orang-orang ini di Tangerang tidak rendah, dan mereka didasarkan pada situasi saat ini di Tangerang. Orang-orang ini memiliki hubungan yang baik dengan Bastian, dan mereka pasti memiliki hubungan yang buruk dengan Ning Carlos, tidak perlu memikirkannya dan mengetahui bahwa ada banyak kontes rahasia. Ariel memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang urusan bisnis, dan telah tenggelam dalam pusat perbelanjaan sejak ia masih remaja. Intrik dan intrik di antara mereka telah melihat yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat disebut medan perang tanpa mesiu, dan pengaruh perang bisnis dapat dibayangkan. Namun, bahkan jika orang-orang ini termasuk dalam sistem yang sama dari Bastian, masih akan ada banyak poin kecil. Saat ini, orang-orang berada dalam kelompok 3 atau 5. Ini adalah bukti terbaik. Bagaimanapun, industrinya berbeda dan statusnya berbeda. Bahkan di lingkaran besar yang sama, akan ada banyak lingkaran kecil. Masyarakatnya seperti ini, satu lingkaran adalah satu lingkaran, satu lingkaran adalah satu lingkaran, tetapi tidak mudah untuk keluar dari lingkaran besar ini. Setelah menemukan sudut dan duduk, Ariel seperti elang rahasia mengevaluasi situasi di lapangan. Sopir taksi mengatakan sebelumnya bahwa banyak orang berjongkok di luar hotel. Faktanya, fenomena ini tidak hanya terjadi di luar hotel, tetapi juga di dalam venue, tetapi dengan cara yang berbeda dan untuk tujuan yang berbeda. Semua pelayan di pesta itu adalah wanita, dan mereka cantik, tinggi, dan rok seragam mereka dengan seragam hip-pack menguraikan busur yang sempurna. Wanita ini bukan staf hotel. Sebaliknya, mereka menjadi pekerja sementara melalui perekrutan sementara. Tujuan mereka sangat sederhana. Mereka dapat menemukan orang kaya untuk dijadikan pacar, kenari, atau selir. Selama mereka bisa menjilat orang kaya, mereka akan sukses. Lia juga salah satunya, mengenakan seragam dan menginjak sepatu hak tinggi kristal. Dengan sangat sengaja, dia memotong belahan dadanya, memperlihatkan sosoknya yang bangga menjulang. Sambil memegang nampan dengan anggur di tangannya, Lia mencari mangsanya. Pikirannya sangat murni, selama pihak lain tidak memiliki pendamping wanita. Adapun usia dan penampilannya, dia tidak peduli. Dia bisa mengenakan pakaian bermerek dan mengambil tas bermerek dengan mata tertutup. Ketika Lia melihat Ariel dan Rangga, dia langsung menggertakkan giginya. Dua orang ini sebenarnya menyusup ke pesta orang penting tingkat tinggi. "Aku tidak menyangka kalian berdua sampah bisa masuk, jadi cepatlah pergi dari sini, atau aku akan meminta keamanan untuk mengusirmu." Lia berjalan di depan mereka berdua dan mengancam. Ariel tidak berharap untuk bertemu kenalan di sini, dan dia adalah kenalan dengan kebencian,
dan berkata, "Kamu memiliki tujuanmu, bukankah baik bagi kita untuk tidak saling mengganggu?" Aku masuk dengan benar, tidak seperti kalian berdua yang menyelinap masuk, bisakah itu sama?" Lia berkata dengan arogan. "Masuk untuk memancing keributan. Kakak, apakah seleramu terlalu berat? Lihat orang-orang yang hadir. Ada beberapa orang dengan rambut tebal dan daging setua itu. Tidakkah kamu pikir kamu harus menempelkan gigimu?" Rangga tertawa tanpa malu. Ekspresi Lia berubah, dan dia berkata dengan dingin, "Rasa macam apa yang saya miliki? Apa hubungannya denganmu? Mereka lebih baik daripada kamu berdua walaupun mereka tua. Karena kamu tidak keluar, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kebetulan saya tidak melampiaskannya kemarin." Cukup. Setelah berbicara, Lia mengambil segelas anggur, menuangkannya langsung ke wajah Ariel, dan berkata dengan keras dan ramah, penjaga keamanan, ada 2 sampah bercampur di sini, mereka tidak memiliki undangan, datang dan seret mereka berdua keluar." Tindakan keamanan di tempat kejadian sangat ketat, dan setelah mendengar kata-kata Lia, beberapa penjaga keamanan berlari. Bersambung.